Baik pendengar dari kawasan Jalan Radio nomor 2 kilometer 4 Palembang, obrolan UMKM siang hari ini kembali hadir ngawani kamu segalonyo di Sriwijaya siang ya. Tentunya mencak biasa bersama Cemita sampai dengan selesai KG pukul 12 waktu Indonesia Barat. Kita bakal ngobrol bersama salah satu pelaku UMKM yang ada di Kota Palembang. Dan juga hari ini kita bakal ngebahas tentang tema tren UMKM kuliner yang sedang berkembang saat ini. Tentunya mencak biasa acara ini disiarkan langsung melalui YouTube channel kita Perempat RRI Palembang dan juga melalui aplikasi kita RRI Digital. Jadi dulur-dulur selain di 88,4 FM bisa juga mendengar melalui aplikasi kita RRI Digital atau bisa menonton langsung melalui YouTube channel kita. Dan mencak biasa juga kalau dulur ada pertanyaan bisa ke line telepon kita di 351656 atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 08977884 Untuk itu pendengar siang hari ini sudah hadir bersama kita satu narasumber, seorang dokter sekaligus juga owner dari salah satu brand yang ada di Kota Palembang. Untuk itu langsung baik kita sapa bersama ada Ibu Dokter Indah Fajarwati. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Mbak. Waduh, ini ceria banget ya. Hari ini kita mendapatkan Ibu dokter yang kayaknya menyamar menjadi seorang penjual atau malah kebalikan nih. Oke, Kecebur ya. oke kecebur. Mungkin Ibu Indah bisa maju sedikit biar lebih terdengar suaranya. Oke, jadi dulur perlu kita ketahui Ibu Indah merupakan seorang dokter. Nah, kita bakal tanya nih, kira-kira Ibu Indah nih bersama brandnya Dapurzi ini menjual apa be dan cak mano kira-kira bisa sampai menjalani dua profesi lah ya. Mengingat memang dokter dan seorang business owner. Dan untuk itu oke, kita langsung baik kita kenalan dulu sama Bu Indah. Jiwang Palembang tuh tidak kenal maka tidak sayang. Mungkin Bu Indah boleh perkenalan dulu sama dulur-dulur Perempat RRI Palembang yang dengar ke kita siang ini. Assalamualaikum pendengar semua. Saya Indah Fajarwati. Kebetulan juga owner dari usaha kuliner Dapurzi ya. Saya ibu dari empat orang anak. Kebetulan suami juga berprofesi sebagai seorang dokter. Kami baru pindah ke Palembang ini sekitar 6 bulan. Cuma buka Dapurzinya baru resmi 1 bulan yang lalu. Oke, Gitu. jadi Ibu dokter menjalani dua profesi ya, sebagai dokter dan juga business owner dari Dapurzi. Dapurzi sendiri berarti baru berdiri 1 bulan yang lalu. Ya. Kenapa bisa terbentuk Dapurzi ini atau kepikiran ngebuka satu bisnis yang ada di Kota Palembang ini, Ibu dokter? Sebenarnya sih Dapurzi itu di Martapura awalnya, udah 4 tahun yang lalu. Cuma memang konsepnya tidak seperti yang di sini, lebih banyak cuma untuk ngedrop aja gitu ya. Nah, ketika pindah ke Palembang kan kayaknya kalau di kota pangsa pasarnya lebih luas, terus sayang kalau alat-alat yang sudah ada tuh nggak dimanfaatin gitu ya Mbak ya. Ya akhirnya kita manfaatin salah satu ruangan di rumah gitu, kita renovasi, jadilah toko itu. Awalnya sih Dapurzi itu dari hobi saya, karena kita tinggalnya di Martapura. Zaman itu kan jajanan tuh sulit ya, yang cocok di lidah masuknya ya. Jadi kepikiran tuh bikin cemilan sendiri untuk anak-anak di rumah. Hobinya googling resep, nyoba, gagal coba lagi, penilainya tuh anak-anak sama suami. Ya alhamdulillah mereka suka. Terus suami bilang kenapa nggak coba di-upload gitu ya di sosial media. Ya itu awalnya. Alhamdulillah teman-teman order gitu. Keterusan Mbak. Oke, Gitu. jadi mulai dari hobi nonton-nonton di YouTube resep-resep, dicoba-coba sampai berapa kali gagal, akhirnya nemuin cara masak yang pas lah ya. Betul. Nah, Dokter Indah sendiri kan dokter nih, pastinya selain menjadi business owner juga membagi waktu sebagai dokter.
Itu gimana sih kesibukannya? Selama 1 bulan ini ya, udah buka toko itu gimana nih bagi-bagi waktunya menjadi business owner dan juga menjadi seorang dokter sendiri, Bu Indah? Bismillah aja Hmm. ya Mbak ya. Intinya mulai prakteknya kan sore Mm-mm. ya. Jadi saya pergunain waktunya dari pagi sampai ke siang itu untuk bantu siapin display. Mhm. Nah, nanti ketika jam praktek saya udah standby. Kebetulan kan kita prakteknya di rumah, jadi Mhm. lebih mudah ya. Jadi kalau ada pasien ya kita ke tempat praktek gitu aja sih. Oke. Oh jadi, Situasional Mbak heeh, dikondisikan. berarti, ini ya kalau kata orang Palembang tekacak-kacak ke sana ke Iya, luar sini. biasa. Tapi memang, lebih produktif ya Bu waktunya Insya untuk Allah. itu. Nah ini kan tadi motivasinya karena kata suami sama anak-anak tuh enak. Selain suami sama anak-anak yang menjadi motivasi Ibu Indah sendiri untuk buka usaha ini, ada lagi nggak motivasi-motivasi lain untuk buka Dapur Z ini? Ya, sebenarnya itu intinya karena kita memang suka makan ya Mbak. Mhm. Pengen bikin makanan yang begitu orang makan itu orang tuh langsung Masya Allah enak banget. Mhm. Nah itu yang saya kejar sebenarnya. Jadi walaupun mungkin itu jajanan pasar ya, Mhm. yang kelihatannya receh bikinnya, tapi kan tangan satu sama tangan yang lain itu akan beda hasilnya. Mhm. Nah saya pengen menciptakan makanan yang begitu orang makan, dia ingatnya Dapur Z. Oke, Ya, jadi heeh. kalau dia pengen makan marble sus misalnya, ingatnya, oh marble susnya tuh yang paling oke Dapur Z gitu Mhm loh. mhm Itu mhm. motivasinya. Oke, ini kan katanya tadi baru 1 bulan ya Mhm. Bu, bukanya di Kota Palembang. Sebelumnya di Martapura Ya, buka juga seperti sekarang toko atau cuman kayak, ada orang order iya, dibikinin? Oh seperti itu, lebih ke sana heeh. sih sebenarnya. Mhm. Nah gimana pasarnya sendiri ketika Ibu membuka di Martapura kan sudah pasti banyak nih pasarnya udah banyak yang kenal Alhamdulillah. juga. Untuk di Palembang sendiri memulainya gimana sih Bu, untuk memulai pertama kali buka? Apakah langsung buat banyak atau memang buka open PO dulu Ya, nih untuk open PO sementara? Mbak. Open PO Mm-mm, mm-mm. dulu, oke. Jadi sebelum resmi 1 bulan ini, Mhm. saya kurang lebih 3 bulan yang lalu itu udah rajin open PO memang. Per Mhm. minggu bisa 2 sampai 3 kali. Pengiriman ke Martapura pun tetap Oh jalan. tetap Iya, jalan, karena heeh. sudah punya pelanggan setia ya. Jadi setiap minggu tuh orderannya dikumpulin. Nanti pakai travel gitu ya. Mhm. Alhamdulillah sih walaupun mungkin nggak serame di Martapura ya, tetap ada, Tetap alhamdulillah. ada ya. Apalagi kan sudah ada toko, Bu ya, di mana sekarang juga kalau jualan walaupun kita ada toko lebih dipermudah lagi dengan adanya digital atau Iya, melalui benar. Instagram dan Heeh, yang lain-lain. heeh. Nah, gimana sih Bu Dapur Z sendiri, apakah juga menjual barang-barangnya melalui Instagram seperti sekarang kan difoto, Mhm. diposting, itu Iya, gimana benar. feedbacknya sendiri dari media sosial yang ada Oh, sekarang ini? luar biasa itu, Masya Mhm. Allah, benar. Eh, Media sosial itu sebenarnya jalur utama ya kalau Mhm. sekarang. Justru orang taunya kan bukan dari dia datang langsung gitu, dari sosial media, Mhm. benar. Jadi kita brandingnya memang menggunakan sosial media, Mbak. Mm-mm, Oke, jadi memang, branding melalui sosial media dan mm-mm. juga feedbacknya lumayan kalau Ya, dari sosial media ya, Mbak, alhamdulillah. Mm-mm. oke. Nah, untuk, Dapur Z sendiri nih, Bu Indah, ini ada nggak sih konsep atau ciri khas lah dari Dapur Z sendiri mengenai makanan-makanan ini kan biasanya, banyak ya kalau kata Ibu Indah tadi banyak yang jual lain tangan lain rasa. Ada nggak ciri khas dari makanan-makanan Dapur Z sendiri yang dijual untuk saat ini? Jadi intinya karena itu dibikin dengan saya tuh punya slogan ya, Mhm. makanan yang dibikin di Dapur Z itu dibikin dengan cinta dan hati. Wih, Ya, mantap ya. karena terus terang saya memang turun sendiri, Mbak. Mhm. Ya, walaupun ada pegawai saya bantu memang ya. Mhm. Cuma memang hampir semua saya turun tangan sendiri. Insya Allah semua yang disajikan di Dapur Z itu mm, intinya dia creamy, legit tapi tidak enek gitu Mhm. ya. Kalau dia coklat dia nyoklat banget tapi nggak bikin begitu dimakan langsung mau minum ya. Mhm. Iya paham Terus paham. kita tuh kalau minuman-minuman gitu seperti apa sih namanya kayak Similu ya, terus cendol gitu-gitu. Intinya kita bikin sesuatu yang creamy tapi kalau bisa tidak pakai santan. Ya. Mhm. Eh
bikin sesuatu yang mirip tapi dia punya ciri tersendiri ya dari yang lain gitu loh. Jadi Oke. kalau orang udah cicip, Dapur Z nih pasti punya. Nah, Mhm. gitu. Berarti penggunaan santan biasanya di makanan-makanan ini diganti Ya, menjadi kayak susu atau sejenisnya gitu? creamer Oh, biasanya pakai ya, creamer. fiber Oke, cream gitu. heeh. Cuma memang sebisa mungkin diganti. Tapi kan ada memang makanan-makanan yang tidak mungkin kita ganti ya Mhm. Mbak. Seperti kayak ongol-ongol gitu Iya. ya, gandus. Kenapa? Karena itu creamy-nya nggak mungkin akan dapet Mhm. kalau kita ganti. Jadi sebisa mungkin untuk hal-hal yang kue-kue yang bisa kita ganti, tapi kalau enggak tetap kita pertahankan gitu. Oke, jadi tetap mempertahankan ciri khasnya Iya. ya, Bu. Tapi kalau selagi masih bisa diganti, diganti Iya, ya menjadi betul. pakai creamer dan lain-lain. Itu menjadi ciri khas dari Dapur Z Ya. sendiri ya. Risolnya juga gini Mbak, kita punya beberapa produk risol ya contohnya ya, tapi sebagian besar itu tidak digoreng, Oke. dia di air fryer saja. Aduh, Iya. premium ya. Insya Allah. Nggak banyak minyak gitu. Ya gitu, nggak digoreng. Jadi memang terutama yang nggak digoreng itu kalau dia punya tepung panir di luarnya. Tapi kalau dia tanpa tepung ya harus kita goreng Harus ya, karena dia akan keras nanti kalau di air fryer gitu. Oke, jadi kalau berarti ada berapa menu sampai sekarang 1 bulan Dapur Z berdiri yang Ibu dokter buat setiap hari ya? Ada berapa menu atau berapa makanan? Kalau yang ada di toko Dapur Z itu lebih dari 100 Mbak. Lebih dari 100. Lebih dari 100. Luar biasa ya. Luar biasa ya. Jadi memang kalau ke sana akan bingung milih apa itu. Tapi kita kan ada intinya manajemen waktu dan tim ya Mbak ya. Jadi dibagi-bagi, yang itu nanti saya udah ini bikin ini gitu ya. Terus yang ini kita selesaiin, tapi tetap semua kita harus turun. Oke. Karena kan pegawai-pegawai masih baru gitu ya, tetap harus turun. Ya mengingat baru 1 bulan juga ya Bu. Jadi 100 macam dalam 1 hari bikinnya, aduh kayaknya pusing ya mikirin. Jadi kita tuh Mengingat- kebetulan Mbak ada stok frozen kan. Oke, Iya, betul. jadi ada kue-kue yang memang bisa kita frozen seperti risol contohnya. Spaghetti, pastel, kayak zupa sup ya. Oh iya betul. Ya. Jadi tinggal kayak di Iya air betul fryer ya ya, Bu. kita tinggal display kalau ada yang mau order frozen siap. Terus untuk display kita siapin goreng atau air fryer tadi ya. Jadi kan itu menghemat waktu ya. Iya betul. Kita cukup bikin sesuatu yang fresh saja. Seperti mungkin kue-kue jajanan pasar itu kan nggak mungkin kita simpen Mbak. Terus cake itu. Iya, Ya, berarti gitu. memang yang mana yang bisa di frozen itu di stok di Iya, frozen. benar. Jadi kalau orang-orang mau beli yang frozen juga bisa. ready. Oke, jadi memang di mana memang zaman sekarang ya Bu, banyak juga orang-orang yang membeli untuk disimpan. Iya betul. Kalau- Sarapan kalau pagi terutama sarapan ya. pagi kan, Bekal anak barangkali sekolah, iya gitu. barangkali ada tamu dadakan. Malek pula kalau Bang Palembang makan pempek terus. Nah benar Mbak. Jadi memang butuh makanan-makanan yang terkadang merasa manis atau asin. Nah Bu, mengikuti tren kuliner saat ini, di mana memang kayaknya banyak makanan-makanan dari luar negeri nih yang kayak Korean food itu masuk ke kota Palembang. Anak-anak Palembang ini kan galak FOMO. FOMO Iya ya. FOMO, beli-beli ya kan, padahal belum tahu rasanya. Nah, cak mana cara Dapur Z untuk ngikutin, bahkan memang ciptakan tren kuliner itu dewe untuk Dapur Z. Mungkin misalnya kayak tadi ada zupa sup gitu, itu cak mana tuh Bu? Jadi ya tapi kami tuh tetap pilih-pilih lah Mbak ya. Jadi memang kadang ketika saya mengeluarkan produk di Dapur Z itu saya sedikit egois. Egois itu dalam arti kata gini, kalau itu saya nggak approve rasanya, itu nggak kami ikutin Mbak. Iya. Jadi kalau misalnya ini enak nih, tapi kita bisa bikin lebih enak gitu ya. Oke, kita keluarin. Kayak Milky Bun Iya. Thailand itu ya Mbak. Ini cerita aja ya. Boleh. Jadi waktu itu kan posisi saya masih di Martapura ya. Jujur Lis, saya tidak pernah cicip. Karena kan kita tinggalnya di daerah. Iya. Tapi kan seliweran tuh ya, Iya. orang review. Betul. Orang liatin teksturnya, terus rasanya dia jelasin. Terus itu produk itu, ini yang produk yang ini, keluaran ini kan banyak yang ngeluarin itu ya. Terus saya coba sendiri. Tetap ya, nyontek di YouTube dan googling ya tetap. Tapi kan modifikasi rasa kembali ke kita. Saya coba keluarin. Masya Allah tabarakallah. Bahkan pelanggan Palembang itu
order dari Martapura, Mbak. Jadi dikirim. Terus kebetulan salah satu pelanggan saya itu beberapa kali just tip yang asli dari Thailand. Dia bilang punya dokter jauh lebih enak. Iya betul. Kan itu surprise sebenarnya Mbak ya, karena saya tidak pernah cicip. Terus tapi saya approve, kayaknya ini enak nih kalau saya keluarin gitu. Ya udah kita otak-atik resep gitu, saya coba krimnya kayaknya belum dapet nih. Saya tambahin apa ya supaya lebih creamy tapi nggak enek gitu. Ya itu otak-atik resep, ya alhamdulillah diterima. Oke, berarti tantangannya kalau lagi zaman atau banyak makanan-makanan yang ngetren di zaman sekarang nih, tantangannya tetap harus otak-atik. Iya tetap. Karena memang menyesuaikan juga dengan lidah Indonesia ya, Dok. Nah itu yang paling penting. Kadang kan itu viral tapi mungkin hanya disuka oleh anak muda aja. Gimana caranya kita bisa masuk ke segmen usia di atas 40-50 tahun. Iya, betul. Gitu kan. Jadi rasanya emang harus disamain sama lidah kita gitu. Karena kalau aku lihat ya orang-orang yang review milk bun kemarin itu rasanya terlalu manis gitu kan. Nah, benar itu, Mbak. Kata Terlalu manis. karena kan Ibu Indah sebagai dokter pasti tahu nih kalau kebanyakan makan manis gimana. Jadi itu memang benar-benar di otak-atik Iya, sampai benar, nemuin resep yang pas dan layak Iya. dijual. Oke. Dan saya kasih tester kan misalnya, cobain deh, udah kira-kira udah approve belum nih, ke keluarga terutama. Oh Bunda ini kayaknya masih terlalu coklat, kurang creamy gitu ya. Ya udah itu yang diturunin ininya, kadarnya ininya ditambah gitu-gitulah Mbak. Oke, berarti memang kualitas makanan dapur Zini tetap dijaga dan setiap harinya pasti sama ya Dok rasanya, nggak ada yang berubah ya. Insya Allah. Karena dokter seperfeksionis itu kan dengan rasa, apalagi tadi jurinya katanya anak-anak sama Iya, betul. ayahnya. Udah pasti nih masakan dari ibunya sendiri sudah hafal dan harus menjadi juri yang berkompeten lah Iya. istilahnya. Karena setelah itu bakal banyak orang-orang yang makan dan Iya, memang bener. positifnya mereka seneng ya Dok dan repeat order terus Ya, untuk makanan alhamdulillah. itu. Oke, jadi untuk pengiriman sendiri ke Martapura Dok itu dilakukan 1 minggu sekali. Ya seminggu sekali, saat ini seminggu sekali. Untuk makanannya sendiri itu tahan sih Dok dikirim ke Martapura, kan Ya Martapura jadi agak jauh nih. untuk makanan-makanan yang memang tidak terlalu tahan di suhu ruang, itu semua dibikin pagi Mbak. Oke, sebelum dikirim berarti dibuat pagi. Sebelum dikirim pagi. Tapi untuk yang misalnya risol-risolan kan itu kita punya frozen, tinggal disiapin aja kan. Nah kalau untuk kayak cake, sus itu semua dibikin pagi karena kita menghindari sampai Martapuranya itu kan malam biasanya Mbak. Berangkat siang nyampenya malam, menghindarin kondisi yang udah nggak baik nanti sampainya gitu. Kan kasihan customernya nanti. Iya betul, belum kita tahu lagi di jalan suka ada Halangan, trouble-trouble ya. Benar-benar. Jadi memang kita harus mengantisipasi ya Dok dengan begitu. Oke, jadi mana makanan yang sekiranya bakal basi nih kalau di suhu ruang dibuat di pagi-pagi. Oke, lumayan jauh soalnya Martapura, Iya. walaupun sekarang ada tol kan nggak semua travel lewat tol ya Dok, pasti benar. melewati jalan lintas gitu. Nah Dok, untuk pemilihan bahan baku sendiri itu gimana Dok? Apa dokter pakai yang premium atau mungkin ya tetap dipilah-pilih lah sesuai dengan kebutuhan Dok? Ya, tetap dipilah-pilih sesuai kebutuhan, tapi memang saya mengutamakan kualitas. Itu nomor satu kalau itu ya Mbak, mengutamakan kualitas. Jadi seperti butter kita pakainya Wisman, kadang mungkin Anchor gitu ya. Ini nggak apa-apa ya sebut merek ya. Terus tidak ada bahan pemanis tambahan, sama sekali tidak ada. Pewarna kita juga udah food grade semua, insya Allah. Terus kalau misalnya cake yang menggunakan pandan gitu ya, memang kita bikin dari pandan asli, jus Oke, pandan asli. jus pandan asli ya Iya. Dok. Nah Dok, ini kan biasanya nih dekat-dekat mau lebaran, dekat-dekat mau puasa nih banyak barang yang terkadang biasanya kita banyak dapetin tiba-tiba menjadi langka. Ya betul itu. Itu gimana dokter buat nutupinnya nih? Atau dokter stok duluan? Udah stok harus Stok duluan Mbak. Iya, ya. Udah harus stok itu. Biasanya sih 2 bulan sebelum Ramadan itu sudah harus display. Sudah harus kita perkirakan kan penggunaannya per bulan ini biasanya pakai berapa. Terus nanti di Ramadan Mbak biasanya naiknya 2 sampai 3 kali lipat. Oke. Iya. Terutama butter ya luar biasa itu Masya Allah. Kadang nangis sendiri lihat harganya Mbak. Jadi hari ini kita beli harga sekian, itu minggu depan udah naik 200.000 aja. 200.000 loh Iya. Mbak naiknya. Nggak kaleng-kaleng. Tapi kita sebagai
pengusaha itu kan nggak mungkin tiap minggu naikin harga. Betul. Nah Nggak itu mungkin yang dong kadang bikin tiba-tiba menjerit itu. besok harganya naik, pas baterainya turun harganya turun lagi, itu kan nggak mungkin ya Ya, dok. jadi ya itulah guna hitung HPP ya. Mm-mm. Jadi rentang-rentang harga itu ya paling kecil untungnya gitu aja sih. Alhamdulillah sih aman sejauh ini. Oke, jadi untuk menyiasatinya kefamuan di bulan Ramadan ini pasti nyetok ya dok Ya untuk nyetok. bahan-bahan baku yang seringkali terkadang menghilang Luar biasa dari itu. etalase Iya. ya. Entah kemana yang ngilangnya nggak Iya ngerti betul itu. betul, entah memang benar sengaja ditimbun atau memang dari konsumennya sendiri yang beli untuk barang-barang itu sendiri ya. Nah dok, ke depannya nih, apakah ada rencana untuk mengembangkan lagi dapur Z Bismillah, ini? semoga ya Mbak. Semoga Mohon ya. doanya, mohon supportnya pendengar RRI. Semoga Dapur Z semakin besar, semakin apa namanya bisa memenuhi hasrat jajannya warga Palembang ya. Ya semoga ada cabang-cabang lainnya. Oke, nah dok, tadi kan katanya ada sekitar 100 menu ya, Ya. 100 jajanan yang dijual. Kira-kira yang paling best seller apa sih kalau di dapur Aduh, Z? agak sulit sebenarnya Karena Mbak ya. semuanya best seller ya. Iya, jadi kalau saya ditanya, aduh gimana ya? Alhamdulillahnya itu bestsellernya banyak gitu. Tapi saya ada beberapa yang teratas gitu ya. Marble cake, marble sus, arem-arem untuk jajanannya, ongol-ongol kita, ongol-ongol pandan, kemudian pizza Mbak. Oke, Hmm, ada pizza ya, juga dok? ada lasanya, Wow, ya, ada lasanya, pizza, cuanki, puding. puding. Oke, Gitu. Oh ya, kue kering dong tentunya kue ya. kering ya. Ini pasti akan produksinya meningkat kalau kue kering ketika mau lebaran Ya, gitu kan. benar-benar. Puasa juga pasti banyak nih yang cari jajanan untuk buka puasa ya dok. Takjil ya. Takjil ya. Nah dok, pastinya kan seiring berkembangnya zaman ya dok, banyak makanan-makanan yang selalu seperti diperbarui rasanya. Terus juga dimodernisasi. Biasanya kalau ada yang seperti makanan apa ya, yang biasanya cuman isinya kayak gula merah, terus sekarang udah diisi coklat. Apa ya, lupa namanya. Mochi. Mochi ya. Itu dokter jual juga Dapur nggak sih sih? ada Oke. dong, Daifuku Mochi Oke. ya. Jadi memang semuanya Ya, yang viral ada ya di dapur Z. Ya, tapi tetap ya Mbak, itu approve dulu oleh kita, Ya, baru bisa kita iniin, Oke. keluarin. Nah, itu gimana dok cara dokter ngabungin cita rasa tradisional dari kue-kue yang biasa dijual di pasaran dengan sentuhan modern ala dapur Z? Itu gimana? Selain tadi kata dokter kan afrop dulu nih dari keluarga, dari kitanya sendiri. Itu gimana dok? Minta masukan dari orang-orang terdekat ya. Jadi kebetulan kan rata-rata tukang jajan nih Mbak ya. Jadi mereka udah tahu, oh nyobanya kayaknya kalau di kemas seperti ini akan lebih baik gitu ya, atau mungkin tampilannya seperti ini mungkin akan lebih cantik gitu. Nah, masukan-masukan dari orang-orang terdekat. Utak-atik resep tetap ya, tetap itu nggak bisa pasti dilakukan. Kalau otak-atik resep pasti dilakukan, karena kadang yang kita coba nggak sesuai Mbak dengan yang kita mau gitu loh. Jadi tetap harus diotak-atik. Tetap ya dok, balik lagi harus diotak-atik dan afrop dari keluarga dan juga orang sekitar. Oke. Benar. Kalau begitu dokter, nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Boleh, siap. Tapi sesudah 2 lagu yang bakal Cik Mita putar ke. Jadi dodolur jangan kemana-mana, tetap dengar ke Perompat RRI Palembang ya untuk acara siang hari ini. Tapi untuk dodolur yang nak bertanya kaget, boleh langsung ke line telepon kita di 351656 atau ke WhatsApp kita di 089778848884. Dan juga bisa langsung komen di YouTube kita di Perompat Palembang. Untuk itu tetap di Perompat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
memeluk kota. Aromamu melekat hingga kini. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menabung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan Bastari kembali menjara segala kenanganmu. Merinai riak sungai Musi mendekat melulu dermaga hatiku. Ku kan kembali, ku kan kembali ini. Setiap tempat penuh cerita, menguning gedung saksi bernada. Semua panganan yang kita jumpa jadi media menabung rasa. Hidupku tertanam sudah di kotamu. Cemara di jalan Bastari kembali menjara kenangan bersamamu. Diorama pera bersaksi tajam melipat jarak memorimu. Ku kan kembali, ku kan kembali ini. Ku kan kembali, ku kan kembali ini. Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu.
Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara. Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
serasan kita berdua serasan sekate. Oh ya dek ngapengannya molong. Oh ya dek ngapengannya molong. Aman bau mak kita lah serasan kita berdua serasan sekate. Delapan 88,4 FM Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulur-dulur, balik lagi kita di loka kita obrolan UMKM siang hari ini bersama Ibu Dr. Indah Fajarwati ya, dengan topik yaitu tren UMKM kuliner yang sedang berkembang saat ini. Selain tadi kita sudah ngobrol mulai dari kenapa terbentuknya dapur Z, terus juga bahan-bahan yang digunakan, dan tadi sedikit Cek Mita menangkap nih dari omongan Bu Indah tadi bahwasannya Bu Indah menggunakan bahan-bahan pewarna alami dan juga food grade. Nah, di sini kan banyak wong-wong yang memilih asal-asalan B untuk pewarna ini dewek, tapi Bu Indah lebih memilih untuk bahan-bahan yang food grade dan juga alami. Mencak tadi katanya make daun pandan yang benar-benar dijus dari daun pandan Yonian. Karena itu sudah mulai jarang ya untuk sekarang penjual make daun pandan itu pakai pasta lah segala macam. Nah, untuk Ibu Indah sendiri, Bu Indah memilih menggunakan daun pandan asli yang dijus sendiri dan mengambil sarinya. Untuk itu Bu Indah, itu menjadi satu keunggulan gak sih dari dapur Z dengan menggunakan bahan-bahan food grade ya, dan juga tadi katanya pakai daun pandan yang dijus sendiri itu Bu Indah. Ya, karena kan apa yang dijual itu juga kita makan ya Mbak ya. Jadi emang harus aman. Nah kebetulan kita punya, jadi saya luruskan sedikit, jus pandannya tidak saya bikin sendiri. Tapi kita punya supplier yang memang jual jus pandan asli. Oke. Iya, jauh Mbak kirimnya. Waduh, dari mana tuh? Dari Bangka. Dan itu sudah saya pakai 4 tahun ini. Benar-benar worth it. Oke. Jadi dia jual di botolan gitu ya, kemasan botolan, dia dikirim pakai ekspedisi. Udah tersertifikasi. Memang udah banyak lembaga pokoknya intinya ya yang memberikan bahwa itu qualified ya jusnya. Nah itu yang kita pakai, yang alhamdulillah sampai hari ini menjadi salah satu bahan utama yang kami gunakan. Oke, jadi memang daun pandannya atau jus daun pandannya tadi dibeli dari Bangka, dikirim langsung ke Palembang untuk pembuatan itu sendiri. Oke, jadi memang benar-benar bahan-bahannya dipilih ya Bu untuk itu. Nah tadi Ibu bilang kan ini banyak jajanan, ada 100. Di antara 100 itu ada nggak sih yang mana makanan itu ditujukan untuk orang-orang yang mungkin lagi diet atau bisa dikata makanan sehat? Itu ada nggak sih di dapur Z? Ada. Kita punya Vietnam spring roll Mbak. Jadi kayak salad sayur ya yang dikemas dengan pepper rice gitu. Di dalamnya tuh sudah ada proteinnya. Pilihannya bisa daging atau ayam gitu ya, dada ayam atau udang yang dicocol dengan saus wijen dan saus khasnya spring roll gitu. Itu recommended. Oke. Kalau Mbak Mita mau coba. Diet dong kita ya, saya itu. Jadi memang benar-benar segala makanan dijual ya. Jadi nggak bisa kamu bilang lagi aku lagi diet nih nggak makan makanan manis. Ada ya di dapur Z. Nah untuk itu kan pastinya dengan yang adanya spring roll tadi kata Bu Dokter untuk makanan orang-orang sehat, untuk diet juga itu pasti kan harus melalui sebuah promosi nih, dimana kan orang nggak bakal tahu nih kalau dapur Z jual bener. itu. Untuk promosi sendiri kan kata Ibu Dokter Indah tadi sudah melalui media sosial. Pernah nggak sih Bu
melakukan kerjasama dengan influencer atau food blogger untuk memasarkan Dapur Z sendiri di era sekarang yang Oke. digitalnya semakin maju ini? Kalau awalnya enggak, Mhm. jadi murni meluasnya Dapur Z itu hanya dari mulut ke mulut. Tapi sekarang mau nggak mau ya kita nggak bisa ngelepaskan diri ya dari pengaruh itu. Ya, kebetulan selama buka toko ini kita ada beberapa influencer yang sudah kita kontak ya untuk kerjasama, dan alhamdulillah luar biasa, Mhm. responnya luar biasa. Oke, Gitu. jadi memang kita nggak bisa ninggalin itu ya, Bu. Benar, heeh. Karena memang persaingan di dunia makanan ini, waduh, bisa dikata kayak rame Setiap banget meter ya. Mbak ada orang jualan. Ya kan, Iya. jangan kayak mulai dari yang harga sekian sampai sekian, terus juga mulai dari bentuknya begini dan Iya, begitu, itu sudah menjadi persaingan sendiri ya. Kalau kita nggak ngikutin zaman sekarang, itu kayaknya nggak bisa dong, Iya. Dok, pastinya. Nggak bisa berdiri sendiri, susah Mbak. Jadi untuk itu pastinya feedbacknya baik, Dok, untuk pembelian sendiri. Ya alhamdulillah. Luar biasa ya, luar biasa. Jadi kan karena memang kita baru, kita perlu memperkenalkan brand. Mhm. Nah, itu yang branding dengan bantuan beberapa influencer ini responnya luar biasa. Oke, jadi memang benar-benar kita mencoba juga ya, Dok, Iya. ikut coba juga. Nah, sekarang kan, Dok, katanya tadi 100 makanan atau 100 macam yang dibikin setiap harinya, tapi ada juga yang frozen. Untuk itu sendiri dokter mengerjakan sendiri atau memang ada tim? Untuk sekarang timnya ada berapa? Saat ini sih dengan saya ada 4, jadi berempat kita ya. Bagi-bagilah intinya, kita bagi-bagi tugas. Terus untuk manajemen waktu kita ada yang frozen, tinggal kita air fryer atau goreng nanti. Cuman yang agak riuhnya itu Mbak, karena kita kan buka pagi ya. Jadi memang luar biasa itu hektiknya dapur. Iya. Luar biasa Mbak, itu tabrak-tabrakan kalau lagi cepet-cepetan gitu kan. Ya Benar. karena jam 8 udah harus display, sedangkan kita berempat. Jadi yang satu ngerjain ini, yang satu teriak ini mana Pak. Seru Jadi Mbak, memang tapi- seru ya tuh Ya, setiap paginya pasti rame karena jam 8 itu lumayan pagi untuk toko-toko roti karena memang Dokter Indah juga menjual makanan-makanan yang dimana bisa dijadikan sarapan. Iya betul, gitu kan. itu yang dikejar orang-orang sih sebenarnya. Jadi kalau kamu ke kantor sekiranya melewati sudah bisa dibeli di Iya, jam 8 betul. itu ya, Dok, sebenarnya. Untuk snack siangnya ya, atau mungkin buat makan siang juga bisa. Kenapa saya bilang makan siang? Karena kan kita di Dapur Z itu terkadang ketika kita open PO nasi kebuli gitu ya, mereka bisa ikutan beli per Oke. porsi, iya. Oh, jadi benar-benar namanya Dapur Z Iya, menjual semua ya. semua. Terkadang open PO nasi Iya. kebuli Iya, gitu betul, kan. heeh. Berarti juga melayani untuk pemesanan nasi kebuli, Ya, terus tampah snack atau box. iya bener snack box juga. Kalau lagi ada pesanan begitu, Dok, itu gimana bagi waktunya dong? Aduh. Itu kan berarti di luar dari yang dokter Iya, bikin benar, ya, yang setiap heeh, harinya tadi, itu kan pasti akan menambah waktu lagi. luar biasa Apakah ya. lembur nih sampai malam buat untuk Iya. pesanan besoknya? Beberapa kali pesanan itu memang bikin kita tidak tidur Mbak. Jadi memang waktu 24 jam itu kurang ya. Cuman balik lagi alhamdulillah wa syukurillah, Allah itu maha memudahkan segalanya ya. Kita bismillah aja. Jadi kadang kan orderan tuh datangnya dadakan ya Mbak. Harus diambil jam 5 subuh, baru order jam 8 malam. Iya, Kebayang itu. nggak, Mbak? Nah itu wow, ini di kepala tuh udah yang ini harus begini, ini harus begini. Ya tapi bismillah deh. Oke. Alhamdulillah sejauh ini sih lancar. Responnya bagus gitu. Ya, alhamdulillah ya. Berarti dokter bisa loh dipesan jam 9 ambil jam 6 subuh. Oh, tolong jangan diulangi ya guys. Itu kayaknya bener-bener kayak lupa banget ya, Iya, bener-bener lupa itu, buat pesen Roro ya, Dok. Jonggrang itu. Rola jonggrang bener Iya, loh. iya. Itu memang terkadang apalagi orang yang dimana satu boxnya isinya 3 kue Iya, loh, Dok. bener. 100 Rata-rata 3 100 kue. box ya. Aduh, itu dikali 3 kali 3 kali 100 aja udah 300 buah ya, Dok. Lebih lagi berarti itu di luar yang dokter jual. Jadi nggak mungkin dong kalau itu lagi ada pesanan di display nggak ada Iya, barang bener, itu kan, heeh. Dok. Tapi kadang saya juga tawarin ya ke customernya, boleh nggak misalnya kan dia pilih ABC nih kuenya, boleh nggak kira-kira kalau yang ininya saya ganti ini, kebetulan kita sudah ready nih kalau yang ini gitu kan, karena mengingat waktu tadi
Artinya kan kalau dia oke yang ini kita tinggal siapin 200-nya gitu Oke, ya. Ya benar-benar. kebetulan sih alhamdulillah sih customernya oke-oke sih Mbak. Jadi memang benar-benar komunikasi yang Mm-mm. jangan mepet aja gitu. Ya. Jangan diulangi lagi ya Iya, jangan kepepetan-kepepetan diulangi ini lagi. ya. Nah dok, kalau kata Cik Pita tadi kan dokter juga bilang setiap bucu atau kelang berapa meter itu ada wong jualan juga ngomong namanya kue-kue nih. Itu cak mana dok cara dokter Dewe atau cara Ibu Indah Dewe untuk istilah kata ngatasi persaingan bisnis ini Dewe? Iya bisnis. Iya. Mengingat dokter menjalani 2 profesi loh. Itu gimana tuh Ya bagi tetep ininya? yang utama pasti kualitas ya Mbak. Mhm. Jadi kalau kita beli sesuatu terus kita makan itu kalau saya tuh mesti berkesan. Mhm. Jadi kesan itu yang akan bikin kita repeat order. Oke. Kesan itu. Terus kebersihan terutama ya, kebersihan. Terus pelayanan yang memuaskan. Kemudian tepat waktu kalau di order nggak molor-molor gitu kan. Betul. Jadi bikin customernya kan betah. Gitu. Benar. Jadi memang benar-benar kira-kira orang pesannya jam 6, kita setengah 6 udah ready ya dok. Jadi ketika mereka ambil, kita nggak kayak harus packing Iya, dulu. Oke. benar. Jadi itu menjadi salah satu istilah kata tuh Kelebihan lah dari Dapur Z. Kelebihan. Jadi teman-teman tuh tidak perlu nunggu lagi lebih lama setelah jam yang ditentukan pasti sudah selesai. Insya Cak Allah. itu. Nah dok, ke depannya nak dibawa kemana dokter Dapur Z ini? Harapannya nah. Ya harapannya makin besar Makin dong. besar ya. Apakah Insya Allah. ada juga keinginan untuk buka di mall dok? Alam kalau itu, tapi berharap sih yang sudah ada ini kita makin besar. Mungkin menambah cabang iya. Masalah tempatnya di mana itu yang masih perlu dipikirkan karena masih baru ya Mbak. Kita juga mesti berpikir realistis. Besarin dulu yang sudah ada ya, nanti baru berpikir yang lain. Bukan tidak mungkin kita akan buka di mall-mall ya, apalagi mungkin kalau sudah Dapur Z itu sebegitu viralnya di Palembang, insya Allah. Oke, jadi mempermudah juga wong-wong yang nak beli dok ya, tidak perlu bener, harus datang ke Dapur Z, tapi di mall-mall sudah ada standnya. Wah itu enak nian itu ya, jalan-jalan bisa sambil jajan gitu kan. Jadi memang lebih banyak lagi tempat pilihan untuk membelinya selain itu juga. Nah dok, untuk order di Dapur Z Dewe ini bisa melalui apa sih dok? Banyak Mbak, jadi bisa DM di IG, IG-nya itu adalah dapur_Z. ZY ya, dapur_Z atau by chat WA ke boleh display nomornya Mbak? Boleh dong. Oke, chat WA-nya boleh ke 0815 356 3838. Saat ini sih adminnya baru 1 ya. Kemudian bisa juga inbox di Facebook. Tapi di Facebook itu nggak terlalu ini sih, maksudnya untuk customer lama biasanya. Kebetulan kan karena saya dari Martapura ya teman-teman itulah biasanya. Sementara ini sih dari itu aja. Atau mungkin bisa chat ke nomor admin kasir bisa. Gitu. Oke, Ya, jadi banyak janjian ya. gitu ya, janjian sama kasirnya Janjian, saya mau chat ini, order ini, nanti by chat aja kabarin kalau udah ready gitu bisa. Oke, jadi bisa disiapkan dulu gitu ya. Nah untuk itu dok, ini tadi kan katanya bisa kirim-kirim ke luar kota tuh seperti Martapura. Selain Martapura bisa dikirim kemana lagi dok? Mungkin pendengar kita ada yang dari daerah lain Oke, juga. alhamdulillah sejauh ini sih Dapur Z pernah kirim sampai ke Jawa ya, ke Kuningan, Subang, Jakarta, Lampung, Mbak. Kita kan sudah punya berbagai mode ekspedisi ya. Jadi alhamdulillah kalau di kota besar itu bisa pengiriman pakai truk pendingin, Mbak. Oh iya betul. Ya, itu. Jadi kayak makanan-makanan yang memang resiko rusak rentan di jalan itu bisa pakai truk pendingin. Dan harganya juga worth it kok. Ada pakai asuransi juga dia. Jadi insya Allah ketika sampai di tempat kita itu kualitasnya sama seperti kita beli di Dapur Z langsung. Oke, jadi memang sudah ada pengirimannya ya Ya. dok. Jadi tinggal teman-teman dari manapun bisa order gitu kan. Yang dengerin kita siang ini ngiler jengok tampilan di YouTube kita kan. Nah bisa langsung order di Dapur Z tentunya. Terakhir dok sebelum kita tutup obrolan kita siang ini. Kira-kira apa motivasi atau mungkin wejangan untuk kawan-kawan yang nak mulai usaha di dunia pastry kah atau makanan atau pokoknya sejenisnya lah UMKM yang baru mau memulai dok? Intinya jangan patah semangat.
Mm-mm. Ya, jangan patah semangat. Persaingan itu dijadikan motivasi untuk bisa semakin mengembangkan dan perbaiki potensi kita yang ada, bikin inovasi-inovasi baru yang bisa menarik ya minat pembeli. Walaupun kita jual barang yang sama, tapi ketika kita memberikan sedikit sentuhan yang berbeda, itu akan menjadi pilihan tersendiri, Mbak, bagi customer. Eh, Intinya sekali gagal harus terus berusaha. Oke. Itu juga jadi pengingat diri saya, Mbak, Mhm. gitu. Karena kan namanya usaha ini nggak mungkin lancar terus ya. Jadi ketika kita mungkin ada saatnya down, bahwa kata pepatah kan setelah hujan pasti akan ada pelangi. Jadi Oke. jangan pernah putus asa. Baik, jadi untuk pendengar atau teman-teman dulur-dulur yang dengar ke kita siang ini ya, dengar ke kata Dokter Rinda tadi, jangan pantang menyerah. Kalau jatuh bangkit lagi, karena akan ada pelangi setelah hujan. Cantik ya. Nah, jadi untuk dulur yang ketinggalan obrolan kita siang hari ini bisa nonton siaran ulangnya melalui YouTube kita Pro4 Palembang, dan juga terima kasih dokter sudah datang ke studio Sama-sama. Pro4 ya, bagi-bagi cerita tentang usaha dapur Z, dan juga banyak cerita juga di dalamnya, mulai dari bahan baku di mana memang benar-benar diperhati ke kualitasnya. Untuk dulur-dulur juga yang tertarik dan pengen beli, tadi sudah disebut ke juga sama dokter alamatnya dan juga Instagramnya, bisa langsung di order by siang ini juga untuk kaget sore ngawani malam mingguan. Nah, atau nak ngajak gebetan beli makanan kan bisa untuk calon mertua kan. Baik kalau begitu. Usai sudah obrolan kita di Lokak Kita siang hari ini. Terima kasih dokter sekali lagi sudah datang ke Sama-sama. studio Pro4. Pendengar, kita tutup dulu obrolan kita di Lokak Kita, dan saya Mita mengucapkan selamat siang.